Ini pertama kali KAI Bolok melakukan event ini dan saya lihat memang animonya luar biasa. Dan menyesal kalau animo ini kita tidak membawa mereka ke arah yang betul. Sehingga ini memang satu tantangan untuk kita untuk kedepannya. Harapan saya bahwa teman-teman dari industri maupun dari perusahaan, marilah kita mendukung olahraga di NTT. Kita tidak merubah status daripada kawasan ini. Ini tetap kawasan industri. Tapi dalam kawasan industri ada kegiatan road race dan lain sebagainya yang mendukung promosi daripada kawasan. Jadi semata-mata promosi kawasan pada dunia bahwa ternyata kawasan industri Bolok udah ada loh. Bapak, hari ini road race yang kita informasikan beberapa hari lalu akan dilaksanakan. Jadi mulai hari ini kita ada prakualifikasi. Prakualifikasi itu ada peserta dari macam-macam daerah akan datang untuk memperebutkan nomor startnya mereka. Ya. Dan kami memang sengaja menarik banyak minat dengan memberikan hadiah yang cukup baik dan cukup bagus. Kami menyiapkan 3 motor sebagai hadiah utama. Ya, dan kami juga menggunakan teknik pendeteksi waktu yang baik, yang itu namanya alat transponder. Ini timnya dari Bandung sudah datang. Jadi kami berusaha memperkenalkan standar-standar balap bertahap, tapi menuju ke standar balap nasional, sehingga nanti anak-anak kami ini waktu mereka keluar bertanding tidak kaget lagi. Jadi 3 hari acara ini akan berlanjut di belakang di lokasi arenanya, dan itu nanti setiap sorenya habis acara itu ada live music. Anak-anak boleh duduk-duduk dengar musik, ada DJ-nya, ada pemain bandnya main musik, dan puncak acara nanti itu hari Minggu jam 4 sore. Itu puncak acara pembagian hadiahnya. Hingga saat ini peserta jumlahnya sudah berapa banyak? Klub yang terdaftar ada 120 klub, dan peserta yang nanti akan bertanding itu ada sekitar 300 orang. Ternyata dari luar kota ini masih datang terus. Jadi sampai akhir waktu mau start nanti siang baru kita tahu totalnya berapa, tapi sekarang sudah 300 lebih. 300 lebih. Selain pembalap peserta dari NTT, apakah dari provinsi lain juga ikut? Jadi mungkin ada 3 atau 4 pembalap dari Jawa. Dari Jawa, ya. Yang kami sendiri belum tahu dari mewakili klub mana, tetapi mereka dari Jawa. Dan sudah sejak 1 minggu ini mereka rutin berlatih di arena situ, sehingga kita tahu dari Jawa. Sehingga memang saya senang dalam keadaan ini, kompetisi seperti ini akhirnya nanti teman-teman balap kita NTT mereka juga mengetahui skill daripada teman-teman yang ada di luar balapnya, skillnya seperti apa. Nah ini penting sekali supaya mereka bisa belajar juga. Ini daftarannya. Berarti animo sangat tinggi. Woi, sangat tinggi. Luar biasa. Luar biasa. Ini pertama kali KAI Bolok melakukan event ini, dan kami yakin bahwa memang karena peminat otomotif di NTT sangat banyak, dan saya lihat memang animonya luar biasa. Dan menyesal kalau animo ini kita tidak membawa mereka ke arah yang betul. Sehingga ini memang satu tantangan untuk kita untuk kedepannya bisa berbuat atau melakukan event-event seperti ini di tempat lain lagi, supaya kita bisa cari bibit yang baik. Jadi harapan saya bahwa teman-teman dari industri maupun dari perusahaan, marilah kita mendukung olahraga di NTT. Bukan dia dalam bidang otomotif aja, olahraga lain pun mari kita dukung. Mari kita tunjukkan muka kita pada tahun 2028 nanti sebagai tuan rumah PON bahwa kita mampu. Paling sedikit 30 cabang olahraga kita ada di dalam semua. Itu harapan saya. Dan saya bekerja untuk itu. Saya akan mengajak teman-teman, marilah kita dukung olahraga ini. Karena apa? Saya rasa olahraga ini adalah satu cara sehat untuk membangun manusia. Di dalam olahraga itu ada kata sportif, ya. Dalam hidup ini kalau kita tidak sportif, tidak bisa kita andalkan apapun. Jadi itu penting. Kalau kita lihat saja,
olahraga-olahraga negara-negara yang olahraganya maju itu adalah negara-negara yang memperhatikan generasi mudanya, mendidik mereka secara sportif sehingga mereka betul-betul bisa berjuang di luar dengan baik. Saya harap kita NTT bisa bersuara untuk itu. Untuk pembalap sebagai motivasi, Ya. apa yang Anda Bapak sampaikan? Para pembalap saya mengharapkan berjuang dan bertanding secara fair, berkompetisi secara baik, karena semua memiliki hak yang sama. Kewajiban kita hanya satu, marilah kita bina persaudaraan dalam olahraga, karena dalam olahraga ada tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Marilah berjuang, marilah bertanding secara sportif, ya, dan akhirnya yang terbaik akan mendapat hasil yang setimpal. Dengan adanya kegiatan road race ini punya dampak terhadap kawasan industri bola ke depannya. Apa yang Bapak ingin atau hendak sampaikan terkait dengan dampak yang akan didapat oleh kawasan industri bola dengan kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini? Jadi mungkin saya bicara sedikit mengenai grand design. Grand design dari kawasan Bolok ini adalah sebuah kawasan yang memang dipersiapkan oleh pemerintah provinsi dengan luas 9 hektar ya. Dikandung maksud untuk bagaimana menggalang peningkatan sektor industri di NTT gitu. Karena itu kawasan ini diperuntukkan bagi industri apapun juga, bahkan bukan sektor industri saja, tapi kegiatan perdagangan, jasa lainnya bisa tertampung ke sini gitu. Dan kita harapkan ke depan itu dia akan menjadi sebuah kota mini yang mencerminkan bahwa di NTT, di Kabupaten Kupang ini ada sebuah kawasan yang diperuntukkan bagi pelaku-pelaku industri dimanapun juga. Catatan pertama. Catatan kedua, bahwa dampak dari pengembangan kawasan ini adalah tentunya kita harapkan adanya multiplier effect. Multiplier effect itu maksudnya begini. Ada dua hal yang kita harapkan. Pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi bahwa akan muncul usaha ekonomi kreatif di sini. Ada misalnya kos-kosan mungkin karena banyak tenaga kerja yang mungkin datang untuk bekerja tapi tidak punya penginapan. Kemudian muncul kegiatan ekonomi lain seperti kios, penjualan rokok, kuliner dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah dampak kedua adalah penyerapan tenaga kerja. Karena setiap perusahaan yang berkontrak dengan kita itu ada klausul yang kita sebutkan bahwa setiap perusahaan itu wajib mengakomodasi, wajib menerima tenaga kerja di ring 1 Desa Bolok sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu kira-kira dampaknya. Nah, dalam kaitan dengan penyelenggaraan road race ini ujian pertama bagi kita dan masyarakat. Karena itu dampak ekonomi paling jelas Bapak lihat ada lapak-lapak. Itu semua warga lokal itu. Nanti Bapak bisa syuting lapak-lapak lokal yang ada di situ. Itulah kita harapkan demikian jadinya. Jadi tidak saja pelaku ekonomi yang datang dari luar, tapi mereka yang tinggal di seputaran Desa Bolok akan mendapatkan dampak ekonomi. Kemudian kita melibatkan pemuda-pemuda untuk mengurus beberapa kegiatan seperti parkir dan sebagainya. Itu Pak yang bisa kita sampaikan. Bapak, ini kan baru pertama kali penyelenggaraan, ya, tapi animo pesertanya sangat besar. Perasaan Bapak seperti apa? Ini kan di luar dugaan juga ini. Kami manajemen KAI Bolok ya, ada dewan komisaris, ada direksi, dan ada para manajer. Kami bangga sekali. Karena itu kami himbau kepada warga Bolok khususnya, mari beramai-ramai bergandengan dukung ini kegiatan, sehingga kegiatan ini menjadi entry point untuk masuk pada dukungan kegiatan yang lain pada saat akan datang. Karena event seperti ini bukan terjadi hari ini, mungkin kita akan rancang mungkin 3 bulan sekali atau setahun sekali, bahkan bisa berskala nasional nanti, tergantung dari kualifikasi dan kualitas sumber daya yang mengelola event-event ini gitu. Ya, saya kira pikiran direksi, terutama Pak Diro itu adalah mau jadikan area itu sebagai arena rutin dulu. Kemudian dalam area itu akan diciptakan satu kegiatan off-road ya. Itu akan dibikin dia punya desainnya, kita minta ahli datang desain, lalu kita bikin, sehingga bukan saya kegiatan road race tapi off-road juga situ. Nah itu akan muncul. Dan yang paling penting begini Pak,
kita tidak merubah status daripada kawasan ini. Ini tetap kawasan industri. Tapi dalam kawasan industri di Kluja ada kegiatan road race dan lain sebagainya yang mendukung promosi daripada kawasan. Jadi semata penting promosi kawasan pada dunia bahwa ternyata kawasan industri Bolok ada loh. Kira-kira gitu ya. Mungkin harapan Timur terhadap peserta road race sendiri mungkin dari Bapak seperti apa? Ya harapan kita pertama jaga ketentraman dan keamanan, kemudian keselamatan juga ini penting sekali. Walaupun pembalap-pembalapnya sudah profesional ya, tapi dengan sirkuit yang begitu ya masing-masing harus menjaga diri, keselamatan itu paling penting. Tapi untuk mendukung itu kita sudah siapkan juga beberapa ambulans untuk di titik untuk menjaga ada istirahat kecil lah sama ambulans itu strategi. Tapi kita bangga, kita senang sekali dan mestinya warga Bolok pertama harus bangga bahwa ini kegiatan mengangkat nama besar Bolok di kancah yang lebih luas.